wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hafidhu 'alas shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Shadaqallahul azim. Hadirin muslimin jemaah pengajian ba'da subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan nikmat iman dan Islam. Kita diberikan taufik, hidayah dan inayahnya pada pagi ini kita dapat menjalankan kewajiban kita melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Ini adalah nikmat yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita, sehingga kita dapat melangkahkan kaki menuju masjid Allah dengan niatan lillahi ta'ala untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Siapa yang sholat subuh berjamaah sama dengan seluruh malam dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang luar biasa bagi kita. Semoga setiap detik waktu yang Allah berikan tentunya menjadi waktu yang bermanfaat, yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah menciptakan kita hidup di alam ini adalah supaya Allah menguji siapa yang terbaik di antara kita. Di dalam Al-Quran Allah sampaikan dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa Allah yang telah menjadikan kita hidup dan mati agar Allah bisa melihat siapa yang terbaik di antara kita. Nah, kita harus jadi orang yang terbaik. Rasul bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang banyak bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Untuk bersyukur itu sangat berat, sehingga Nabi pun menganjurkan kita berdoa, ya. Dan doanya dianjurkan dibaca ketika tasyahud, sesudah tasyahud, sebelum salam. Dan ini mungkin kita tidak rutin membaca, atau biasa dibaca sesudah selesai sholat. Doanya Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allah perintahkan kepada sahabat untuk membaca doa ini selesai tasyahud, sesudah innaka hamidum majid, baru Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa sudah tahajud itu banyak. Allahumma, ada doa Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran. Ya, ada lagi doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri, dan seterusnya. Banyak, jadi tidak langsung salam, tapi kita bisa berdoa. Di antaranya Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah agar aku senantiasa ingat kepadamu. Supaya kita ingat Allah, ingat nikmat Allah. Dalam surat Al-Hasyr ayat 19, kalau kita lupa Allah bahaya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Ya, barang siapa yang lupa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan dia lupa diri. Dan dia akan termasuk orang-orang yang fasik. Nah, orang yang lupa diri, orang yang lupa kalau hidup ini untuk beribadah tadi, untuk mencari nilai sebaik-baiknya, sehingga dia tidak akan bersyukur kepada Allah. Dia tidak akan tunduk dan patuh pada aturan Allah. Itu orang-orang yang lupa diri. Na'udzubillah. Dan agar aku bersyukur kepadamu, minta supaya bersyukur. Bersyukur artinya menjadikan hidup ini menjadi bermanfaat, ya, dipakai untuk beribadah kepada Allah. Dan agar aku senantiasa memperbagus ibadah kepadamu. Ini adalah doa yang luar biasa yang Rasul ajarkan kepada kita untuk dibaca. Bahkan sampai pentingnya
Rasul anjurkan dibaca di dalam sholat sesudah kita bertasyahud dan sebelum salam. Nah, semoga ini semuanya sudah tahu doanya dan bisa diamalkan di dalam ibadah kita. Sholawat beriring salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang tetap beristiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Nabi bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang menghidupkan sunnahku sama dengan mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku nanti bakal bersamaku di surga. Jadi yang dijamin untuk bisa bersama Rasul di surga adalah yang tahu tentang sunnah dan menjalankan, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan kemudahan Allah untuk memahami sunnah-sunnah Rasul dan mengamalkannya, mengikutinya dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, pagi ini saya akan menyampaikan tentang pentingnya memelihara sholat. Tadi ayatnya dibacakan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 238. Mohon dicatat, Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah berfirman, perihalalah sholatmu dan sholat wusta, dan dirikanlah sholat karena Tuhanmu dengan khusyuk. Ini perintah memelihara sholat. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 238. Kenapa sholat harus dipelihara? Bagaimana pentingnya sholat dalam kehidupan kita? Yang pertama, sholat adalah merupakan kewajiban kita, sebab sholat adalah termasuk rukun Islam. Ya, rukun Islam. Rukun itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Maka kalau tidak, gugur salah satu atau tidak sah salah satunya kewajiban yang kita lakukan. Rukun haji itu diantaranya wukuf. Kalau kita tidak wukuf, tidak sah hajinya. Rukun sholat, salah satu ditinggalkan tidak sah. Sholatnya tidak ikhlas, dengan ria dilakukan tidak sah. Sebab diantara rukun harus dipenuhi rukun itu. Rukun sholat ruku. Ya, maka kalau kita tidak ruku, tidak sah sholatnya. Sebab itu adalah rukun. Jadi rukun itu harus dipenuhi dalam salah satu kewajiban kita, termasuk rukun Islam. Sahnya kita diterima sebagai Islam adalah diantaranya dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim nomor hadis 16 dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 8. Bunyal Islamu ala khomsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Satu, dengan bersyahadat, bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, ini nomor 1 rukun bahwa kita ini disebut orang Islam adalah bersyahadat, yaitu bersaksi dengan sepenuh hati, ya, diyakini dengan hati bahwa tiada ilah. Ilah itu adalah yang berhak diibadahi dengan sebenarnya, yaitu Allah. Ada rukun syahadat la ilaha illallah. Ada 2 rukunnya. 1 an-nafyu, 2 al-isbat. 1 menyatakan la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak diibadahi, tiada ilah, tiada yang berhak disembah, illallah isbatnya, kecuali Allah. Jadi kalau membenarkan ada agama selain Islam itu benar, maka batal syahadat. Sebab membenarkan agama lain sama dengan membenarkan tentang ketuhanan yang mereka sembah. Maka hati-hati, ini akidah sangat sensitif. Gugur rukunnya
Kalau bilang agama lain juga benar, tinggal bagaimana orang melaksanakannya, jalannya aja yang berbeda. Nah ini gugur tuh. Nah, sekarang di Islam tuh ada berkembang JIL ya, jaringan Islam liberal. Liberal itu menyatakan semua agama benar, semua agama benar. Nah ini yang bahaya. Ini akidah soalnya, jangan dianggap enteng, remeh. Hati-hati dengan anak kita, dengan pergaulan kadang-kadang menyatakan itu juga agama lain benar, masa masuk neraka. Nah, itu. Padahal memang Allah sudah menyatakan selain agama Islam adalah tidak diterima di sisi Allah. Inna dina indallahil Islam. Nah, ini ada rukun. Kedua isbat, menetapkan illallah, kecuali Allah. Wa may yakfur bit taghut wa yu'min billah. Siapa yang kafir kepada taghut, taghut artinya sesembahan selain Allah, wa yu'min billah, dan dia hanya beriman kepada Allah. Ini adalah an-nafyu dan isbat. Baik para jemaah sekalian. Kemudian sesudah bersyahadat, rukun kedua wa iqamis shalat, mendirikan salat langsung. Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Wa itaiz zakah, membayar zakat. Nah, jangan sampai membayar zakat tidak merasakan rukun dalam rukun Islam. Banyak di antara kita orang-orang yang mampu zakat tapi tidak bayar zakat. Saya pernah ada seorang yang selalu tanya, Ustadz kok usaha saya sekarang ini gini-gini, merugilah, banyak masalah di kantor dan sebagainya. Saya tanya, ibu suka bayar zakat enggak? Bayar saya. Gimana caranya bayar zakat ibu? Yang ngumpulin anak-anak yatim tiap bulan, suruh pengajian lalu dikasih amplop. Padahal orang kaya Pak, dia pikir itu sudah zakat. Padahal yang namanya zakat mal itu ada haul, ada nisabnya. Nisab itu adalah batas harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Haul adalah jatuh tempo setahun. Jadi kalau harta kita sudah setahun, dihitung tuh hasil bisnis dan sebagainya, dihitung dengan benar. Kalau ternyata sampai nisab, keluarkan 2,5%. Kalau tidak, dan kalau tidak merasakan itu wajib, bahaya, membatalkan Islam. Ngapainlah bayar zakat? Bayar zakat kan enakan orang miskin. Kita yang kerja keras, malah mereka yang enak-enakan. Nah ini udah kufur, sudah membatalkan Islamnya kalau dia tidak mau bayar zakat. Kemudian wal haji, dan melaksanakan ibadah haji. Nah ini juga banyak orang Islam yang tidak merasakan wajibnya haji. Tidak sedikit orang yang sayang hartanya dan tidak mau berhaji, ya. Padahal haji itu hukumnya wajib dan rukun. Kalau dia tidak mau melakukan haji dan menolak atas perintah Allah untuk berhaji, wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Kalau dia kafir atas perintah itu, maka dia bahwa Allah sungguhnya maha kaya. Nah, ini kemudian wasaum Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Ini 5 rukun yang harus dipenuhi, dan yang pertama sesudah syahadat adalah rukunnya adalah melaksanakan sholat. Jadi ini sholat betapa penting. Nah, kemudian sholat itu menjadikan ciri kalau kita menyembah Allah. Jadi kalau kita mengaku menyembah Allah, ya harus sholat. Harus sholat. Di dalam Al-Quran surat Toha surat 20 ayat 14, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Innani anallah, coba Bapak-bapak ikut Bapak Ibu. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ya, artinya aku ini adalah Allah. Jadi yang menyatakan ilah kita Allah, ya Allah sendiri, bukan karangan Nabi Muhammad ya. Innani anallah. Kalau ditanya
Siapa Tuhannya? Allah. Kata siapa? Jangan kata Nabi Muhammad, kata Allah. Di mana? Di Al-Qur'an. Surat apa? Surat Toha ayat 20. Anak kita nanya, kakek, kenapa Tuhan kita Allah? Karena Allah menyampaikan di dalam Al-Qur'an. Surat apa? Surat Toha ayat 20. Tuhan aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Allah menyatakan tidak ada Tuhan selain aku. Kemudian fa'budni, sembahlah aku, tuh perintahnya. Ketika kita sudah bertauhid, mengakui Allah adalah ilah kita, ya. Fa'budni, sembahlah aku. Bagaimana caranya? Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk ingat kepadaku. Jadi fungsi sholat adalah untuk ingat kepada Allah. Fungsinya, awas, orang yang beriman meyakini Allah adalah ilahnya, sholatnya tahu fungsi tujuannya, yaitu untuk ingat kepada Allah. 5 kali sehari paling tidak kita disuruh untuk ingat kepada Allah. Nah, kalau yang dari rumahnya nggak punya tahu tujuan sholat, sampai di sini juga ketika sholat lupa kalau dia sedang menghadap Allah. Apalagi kalau datang ke sini hanya riya saja, ya nggak bisa ingat Allah. Sebab orang-orang yang riya dalam melakukan sholat itu orang munafik. Orang munafik wala yadhkurunallaha illa qalila, dalam surat An-Nisa ayat 142, wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu tidak ingat Allah. Jadi kalau kita sering lupa Allah, hati-hati, munafik. Sebab orang munafik tidak bersyukur, tidak ingat Allah, tidak merasakan nikmat ini dari Allah. Jarang baca hamdalah. Sementara orang yang beriman selalu ingat Allah. Tadi kalau lupa Allah, dia akan lupa diri. Jadi kalaupun dia melakukan perbuatan bukan untuk Allah, untuk riya saja, yuraunan nas, karena berbuat riya saja. Ini akidah. Hati-hati para jemaah sekalian, bahwa sholat ini adalah merupakan bagian atau merupakan cara kita untuk menunjukkan kalau kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi barometernya adalah sholat. Maka betapa Allah menyuruh kita untuk memelihara sholat. Ya para jemaah sekalian, kemudian, nah di sini Rasul bersabda, karena tadi sholat merupakan ciri kalau kita menyembah Allah, maka sholat juga menjadi pembatas, pembeda antara orang-orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Ya, Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 82, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus sholat. Tuh, yang membatasi seseorang dengan syirik dan kufur adalah meninggalkan sholat. Jadi kalau meninggalkan sholat, apa bedanya kita dengan orang musyrik dan orang kafir? Nggak ada bedanya. Walaupun tidak mengakui musyrik, tidak menyembah berhala, patung, kalau tidak sholat, sama mereka dengan orang yang musyrik dan orang kafir. Oh, kan sangat rendah. Serendah-rendah derajat manusia adalah orang-orang yang musyrik. Jadi mohon, ini sholat luar biasa. Jadi tadi satu, sholat itu adalah sebagai bukti kalau kita menyembah Allah. Kedua, sholat itu menjadi pembeda, pembatas perbedaan antara kita dengan orang yang musyrik dan orang kafir. Kalau meninggalkan sholat berarti sama, bahwa kita itu termasuk orang-orang yang musyrik dan kafir. Kemudian dalam hadis Tirmidzi nomor hadis 2621, Rasul bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalat faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian yang ada di antara kami dengan mereka adalah salat, maka barang siapa yang meninggalkannya dia telah kafir. Ini lebih tegas bahwa orang yang meninggalkan salat sungguh telah kafir. Ini para ulama
dalam hal ini ada berbeda pendapat. Kalau memang dia menolak kewajibannya, artinya tetap dia merasakan wajib tapi nggak mau sholat, itu belum kafir tapi fasik ya. Tetapi sebagian ulama mengatakan tetap kafir, sebab dengan hadis ini kalau dia tidak mau sholat, sungguh dia telah kafir, faqad kafara. Tapi sebagian ulama, kalau memang dia yang disebut kafir itu adalah meninggalkan sholat dan menolak kewajibannya, ngapain sholat lah, nggak ada pentingnya sholat, saya nggak sholat juga kaya raya. Ada yang sombong begitu, ada, sebab dia tidak paham tentang akidah. Baik para jemaah sekalian, kemudian ya pentingnya kita melihara sholat adalah sholat merupakan amal yang pertama kali nanti yang dihisab di yaumul qiyamah. Nih, Bapak Ibu, kita akan dihadapkan pada hisab, perhitungan amal. Yang pertama yang akan dihisab adalah masalah sholat. Kenapa? Kan tadi juga habis syahadat, bukti kalau kita menyembah Allah adalah sholat. Jadi sebelum apa-apa sholat, yang dinilai itu sholatnya sebagai bukti kalau kita menyembah Allah. Baik, ini Rasulullah SAW bersabda, Inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Jadi amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat ya untuk hamba, seorang hamba adalah sholatuhu, sholatnya. Sebelum dihisab apa-apa, sebelum dihitung apapun, jadi sholatnya dulu. Fa'in soluhat faqad aflaha wa anjaha. Ya, apabila sholatnya bagus, maka akan beres seluruh perhitungan amalnya. Wah, betapa hebat kan sholat ini, betapa hebat Pak. Kalau ketika dihisab sholatnya itu bagus, nggak ada cacatnya, maka akan beres seluruh hitungan amalnya. Kalau Bapak mau keluar negeri, ya kan di apa tuh namanya, imigrasi ya. Ya, ketika masuk kita mau keluar negeri kan diperiksa apa? Paspor. Ketika beres paspornya, maka kita akan beres. Tapi kalau paspornya bermasalah, maka akan bermasalah. Kayak gitulah Pak. Jadi sholat itu paspornya kita untuk menuju keselamatan perjalanan ke akhirat. Kemudian wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Kalau ternyata masalah sholatnya, maka seluruh amal kita akan bermasalah. Sholatnya saja yang paling penting sudah dilalaikan, apalagi urusan-urusan amal yang lainnya. Sholat aja yang menjadi tolak ukur kita ini adalah menyembah Allah, yang menjadi pembeda antara musyrik dan kekafiran kita diabaikan, apalagi amal-amal yang lain, apalagi untuk jujur, apalagi untuk amanah, apalagi untuk berakhlakul karimah. Justru itu dengan mudahnya mungkin dilalaikan. Untuk zakat, untuk haji dan sebagainya. Fa in taqassa min faridatihi syai'un. Apabila ada sesuatu kekurangan dari sholat wajibnya, qala rabbi, maka qala rabbu, maka Allah Rabb kita berfirman. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Unzuru hal li 'abdi min tatawwu'i." Allah berfirman kepada malaikat, malaikat, periksa apakah dia melakukan sholat-sholat sunnahnya. Tuh, Bapak Ibu jangan merasa sholat sunnah ini enggak penting, ya, sehingga dilakukan tidak dengan serius. Unzuru hal li 'abdi min tatawwu'i, lihat sholat sunnahnya. Fakammala biha man taqassa minal faridati. Lalu sempurnakan tuh sholat fardu yang tadi yang kurang sempurna dengan sholat sunnahnya. Jadi sholat sunnah bisa menyempurnakan sholat fardu kita yang kurang khusyuk, ya, kurang bagus. Summa yakunu sairu amalihi ala dzalik. Kemudian seperti itulah amal kita dihitung.
Jadi puasa wajibnya, lihat adakah puasa sunnahnya. Zakatnya, lihat ada banyak nggak infaknya. Gitu Pak. Dan seluruh amal-amal yang lain akan dihitung seperti itu. Jadi ada bantuannya, yaitu yang sunnah-sunnah. Nah, ini para jemaah sekalian, kita banyak orang yang datang ke sini langsung menunggu iqamat saja, lalu pulang tidak melakukan sholat ba'diyah. Nah, ini kan merasa hebat bahwa sholatnya udah sempurna banget. Padahal kalau kita merasa kurang sholatnya, kurang khusyuk, harusnya sangat penting kita melakukan sholat sunnah. Di antara hikmah dari sholat tahajud, wa minal laili fatahajjab bina asa ayab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi di antara adalah dirikan sholat tahajud sebagai kebaikan untukmu. Jadi antara kebaikan untukmu itu adalah menjadi bagian dari pembela nanti, pelengkap atau penyempurna sholat-sholat wajib kita yang kurang khusyuk. Baik, kemudian yang berikutnya, sholat adalah menjadi wasilah dikabulkannya doa kita. Jadi kalau kita ingin mengandalkan amal untuk bisa diterimanya doa, yaitu sholat. Kalau sholatnya dilalaikan, sombong berarti, enggak ada harapan dikabulkannya doa, atau tidak takut kalau dia tidak ditolong oleh Allah. Ini kan luar biasa. Di dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 45, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bisabri wasshalah. Ya, jadikan salat dan sabar sebagai penolong, tuh, penolong untukmu. Fa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya sabar dan salat itu berat dilakukannya illa 'alal khashiin, kecuali Allah untuk orang-orang yang khusyuk, yang serius, yang sungguh-sungguh. Siapa yang khusyuk? Itu orang-orang yang yakin bakal bertemu dengan Allah. Orang-orang yang yakin ingat mati dan ingat akhirat dan bakal dihisab di yaumul qiyamah. Maka orang-orang ini akan serius dalam melaksanakan salatnya. Kemudian dalam hadis Nabi disampaikan, karena Nabi SAW idza khazabahu amrun shalla. Tuh, dulu jika ada perkara yang menyusahkan, Nabi SAW Nabi SAW beliau mendirikan sholat. Nah, hadis riwayat Abu Dawud, ya, hadis nomor 1420. Tuh, Nabi kalau ada masalah besar sholat. Namanya sholat apa Pak? Halo Bapak Ibu, sholat apa namanya? Oh, jelas ya. Sholat apa? Nggak ada hadiahnya. Ibu-ibu sholat apa Bu? Oh, nggak dijawab. Bapak? Sholat hajat Pak namanya. Sholat khusus untuk meminta. Sholat hajat. Sholatnya 2 rakaat saja. Tapi awas, banyak versi yang macam-macam Pak. Ada sholat hajat, baca sesudah Al-Fatihah itu baca ayat kursi 11 balik. Ini ngarang Pak. Tidak ada. Rasul tidak mengkhususkan bacaan surat sesudah Al-Fatihah pada sholat hajat. Surat apa yang kita hafal? Dalam sujudnya baca apa? Ayat kursi lah, Al-Falaq, Anas dan sebagainya, banyak Pak. Nah, ini adalah tidak benar. Sholatnya biasa aja, sholat 2 rakaat, tapi diniatkan sholat hajat. Sesudah sholat baru membaca doa. Nah, ada doa khusus sholat hajat yang dicontohkan Nabi. Ya, baik para jemaah sekalian, itulah diantaranya ya pentingnya kita menjaga sholat, karena sholat menjadi bagian atau menjadi salah satu barometer keimanan kita kepada Allah, bahwa orang yang mengaku Allah Tuhannya adalah sholat, maka orang yang tidak melakukan sholat sama derajatnya dengan orang-orang yang musyrik dan orang-orang kafir. Kemudian kalau sholat adalah sholat adalah merupakan rukun Islam tadi. Kemudian sholat adalah menjadi wasilah kalau doa-doa kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jemaah sekalian, bagaimana bahayanya kalau kita meninggalkan sholat, atau jangankan meninggalkan, melalaikan sholat Pak.
Ya, nomor 1 merupakan sebab kesesatan, Pak. Orang-orang yang meninggalkan sholat adalah dikategorikan orang yang sesat. Ini juga termasuk mohon diingatkan pada anak-anak kita, Pak. Ini sebabnya banyak anak-anak kita yang sekarang sangat tidak serius untuk sholat. Di dalam surat Maryam, Pak. Surat Maryam surat 19 ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hafidzu 'ala sholawati was sholatil wusta wa qumu Pakhola pamimba di Pak. Pakhola pamimba dihim khalpun. Adha'us shalah wattaba'us syahawat fasaufa yalqauna ghayya. Mohon dicatat, ini saya sering sampaikan. Pakhola pamimba dihim khalpun. Adha'us shalah wattaba'us syahawat fasaufa yalqauna ghayya. Maka akan datang generasi sesudahmu, ini kepada Nabi Allah berfirman, yang jelek, generasi yang jelek, yang tidak berkualitas. Siapa mereka? Adha'us shalah, mereka yang melalaikan sholat. Melalaikan saja, Pak, bukan meninggalkan, melalaikan sholat. Wattaba'us syahawat, dan memperturutkan hawa nafsunya. Fasaufa yalqauna ghayya, maka dia akan sesat sesat-sesatnya. Tuh, jadi penyebab kesesatan adalah meninggalkan sholat. Kalau anak kita dilihat sholatnya nggak benar, itu udah sesat namanya. Jangan bahagia. Anak kita menjadi calon dokter, tapi kok sholatnya nggak benar, nah itu nggak ada nilai di hadapan Allah. Anak kita jadi pejabat, tapi sholatnya nggak benar, tidak ada nilai, Pak. Anak kita sukses usahanya, tapi tidak sholat atau melalaikan sholat, sholatnya dilalaikan, tidak termasuk yang membanggakan, tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia akan sesat, sesat-sesatnya, jauh, Pak. Tidak akan dapat hidayah. Makanya sesudah perintah, ini kewajiban orang tua, sesudah mengajarkan anak tentang Allah, tentang Tuhannya, harus dikenal dengan baik oleh anak kita. Nggak tahu bapak-bapak, ibu-ibu sudah mengajarkan anak tentang tauhid, wajib hukumnya, Pak. Sehingga Allah, semoga anak-anak kita mengenal Allah dengan benar. Perintah kedua adalah sholat. Diperintahkan anak umur 7 tahun, wajib orang tuanya nyuruh sholat, wajib hukumnya, bukan sunnah, wajib. Kadang-kadang ada orang tua kalau puasa dipaksa, bahkan dikasih hadiah. Kalau sholat dibiarkan. Yang lucu lagi, kalau sahur dibangunkan, habis sahur tidur lagi, subuh nggak dibangunkan. Salah, ini salah besar. Justru sholatnya dulu. Umur 10 tahun kamu sholat, harus dipukul tuh. Dipukul, diberi pelajaran yang membuat anak itu jerak. Ini sebab pentingnya sholat. Kalau meninggalkan sholat sesat. Yang kedua, yang lalai sholatnya mendapatkan kecelakaan yang besar, yaitu surat Al-Ma'un, surat nomor 107 ayat 4 dan 5. A'udzubillahi minasyaitonir. Maka sama-sama Bapak Ibu. Fawailul lil musallin. Kurang semangat, Pak. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Awas, jangan sahun tapi sahun, pakai h. Ulangi, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Kecelakaan bagi orang yang sholat. Ini nggak boleh diwakaf di situ, harus dilanjutkan, yaitu yang melalaikan sholatnya. Jangan lagi imam, ara'aital ladzi yukadzibu bid-dini fadzalikal ladzi yad'ul yatima wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin fawailul lil musallin. Enggak boleh. Harus fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sebab kecelakaan bagi orang yang sholat, yang melalaikan sholatnya. Celaka, Pak. Bahkan ada yang menafsirkan neraka well gitu ya. Neraka well bagi orang-orang yang melalaikan sholatnya. Saya pernah, Pak, lagi dialog dengan
seorang non muslim, dia bilang itu di Al-Quran yang sholat aja celaka katanya. Apa Pak ayatnya? Fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Lah Bapak lanjutkan ayatnya, itu belum selesai. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu yang melalaikan sholatnya yang celaka. Kemudian merupakan penyebab utama masuk neraka. Mohon para jemaah sekalian untuk disimak. Dalam surat Al-Mudaththir, surat 74 ayat 42 sampai 48. Ayo, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nahudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Nah, ini tentang dialog orang surga dan orang neraka. Kan orang surga, orang neraka tuh lihat Pak, orang surga. Orang surga lihat orang neraka yang sedang disiksa. Orang neraka lihat orang surga yang mendapatkan nikmat, betapa tersiksanya double Pak. Lalu di antara ayat tuh, orang neraka, hai orang surga, kata orang neraka, mintalah aku setitik air. Apa jawabannya? Sayang, Allah mengharamkan untukmu. Sakit hati Pak. Dalam surat Al-Mu'minun ayat-ayat akhir tuh disampaikan orang-orang di neraka bilang, ya Allah keluarkan aku dari neraka ini. Allah berfirman, qala sa'ufiha, jangan banyak ngomong, tinggallah kamu dengan hina di dalamnya. Sebab Allah kasih kesempatan kita dengan nikmat yang hebat, tapi kitanya menyia-nyiakan waktu, melalaikan waktu, mengikuti nafsu, ya tinggal. Nah ini orang surga tanya, masalakakum fis saqar, kenapa kalian masuk ke dalam neraka sakor? Neraka itu Pak ada beberapa nama, ada neraka jahanam, neraka sakor, neraka hutoma, neraka hawiyah, neraka wel dan sebagainya. Masalakakum fis saqar, kenapa kamu masuk ke dalam neraka sakor? Ini apa jawabannya? Qalu lam naku minal musallin, ya. Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, ya, bersatu. Mereka tidak melakukan sholat. Wa kunna nahudu walam nakunut imul miskin, tidak mau memberi makan orang-orang miskin, pelit Pak. Hati-hati Pak. Termasuk menghantarkan ke neraka sakor adalah pelit, nggak mau bantu orang. Bahkan ada yang bantu, dia mau kepuji aja itu, mau ria. Udah nggak bantu orang, nyela orang lagi, kan udah nggak bener banget. Banyak kadang-kadang begitu. Dia udah nggak bantu orang, nyela orang lagi, curiga sama orang lagi, suudzon lagi. Nah, hati-hati. Wa kunna nahudu ma'al khaidin. Nah ini, dan kami sering membicarakan hal-hal yang batil dengan orang-orang yang membicarakannya. Membicarakan hal-hal yang batil Pak, ngomongin orang. Hati-hati Pak, nggak ada kepentingannya ngomongin orang, apalagi bergibah, mencela orang, ya. Ini hati-hati, sebab termasuk orang yang masuk ke dalam neraka sakor nanti. Orang sholat tapi suka ngomongin orang, ya ke neraka sakor sama. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami dulu mendustakan tentang hari kiamat. Jadi tidak percaya kepada hari kiamat, sehingga bebas melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Ini adalah masuk ke dalam neraka sakor. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu diantaranya bagaimana Allah merintahkan kita bahwa kita harus memelihara sholat yang 5 waktu. Baik, bagaimana, apa yang harus kita pelihara dalam sholat? Ini sering saya sampaikan.
Yang pertama adalah yang harus dipelihara adalah waktu untuk mengerjakan sholatnya, waktunya. Ini tadi kan sholat menjadi barometer ukuran kita beriman kepada Allah. Jadi dari mulai waktunya harus kita spesialkan. Jangan menjadi waktu sisa dari kesibukan kita. Tapi justru harus di atas segala-galanya yang pertama sholat dulu yang harus diperhatikan. Kalau kita beriman kepada Allah, kan sering kita kalau mau jalan-jalan yang dipikirkan bukan sholatnya, tapi apa? Makan di mana kita nanti? Itu istirahat di mana kita nanti? Sementara sholat nggak dibicarakan, sehingga kita dan anak-anak kita tidak persiapan untuk baju misalnya. Udah tahu di jalan suka buang air kecil, sementara pakaian kita kotor, bukan kotor, najis. Ya bisa kena najis. Kalau kena najis harus dibasuh atau kita ganti pakai sarung misalnya. Nggak ada sejadah. Tahu tempatnya kotor juga situ, nggak ada sejadah. Kalau kita serius kan bawa sejadah. Jangan lupa nak mau kena, jangan lupa nak bajunya yang nanti kalau sholat sudah tidak langsung, tidak susah lagi untuk sholat. Nanti takut kena najis, bawa sarung ya nak. Tidak ada membicarakan itu, tapi awas kamu ketinggalan ini, ketinggalan ini. Nah, sementara untuk sholat tidak prioritas. Nomor satu harusnya sholat. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ini dari Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasul, ayyul amali ahabbu ilallah. Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat yang dekat sekali dengan Rasul. Banyak sekali hadis ya yang asalnya dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud bertanya, ayyul amali ahabbu ilallah. Ya Rasul, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Ini pertanyaan karena iman ya. Qala, Rasul bersabda, as-sholatu ala waktiha. Nomor satu, sholat tepat pada waktunya. Di atas jawaban apapun apa. Ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya tentang apa amal yang paling disukai oleh Allah, jawaban Nabi adalah as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya. Bapak Ibu sering ada yang bertanya, Ustaz bagaimana agar sholat saya khusyuk? Di antaranya harus tepat waktu. Sebab dengan tepat waktu Allah sudah suka. Kalau Allah sudah suka, udah nyambung dengan Allah. Kalau waktunya saja dilalaikan dari sisa-sisa kesibukan, ya bagaimana kita bisa khusyuk? Allah aja tidak suka. Ya, yang pertama adalah as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Ada ini bercandaan katanya. Jadi ada aki-aki Pak, marbot masjid jam 11 siang udah azan Pak. Allahu Akbar jam 11. Hari Minggu itu mas sekomplek datang ke masjid marah Pak. Si aki, Aki lihat nggak itu jam berapa? Ini baru jam 11. Kok udah azan? Kata si aki, katanya aneh sama kepada orang-orang muslim di sini. Kalau saya adanya bener jam 12 nggak pernah ke masjid. Giliran saya adanya salah pada ke masjid. Pada marah katanya. Giliran saya adan jam 12 nggak pada ke masjid. Giliran saya adan jam 11 pada ke masjid marah-marah. Langsung bubar Pak, malu. Ada yang lebih ekstrim katanya Pak. Ya, ada anak muda yang tiap adzan nunggu jemaah nggak ada. Saking kesannya dia nyetel dangdutan Pak di masjid. Pada datang ke masjid marah-marah. Ini di masjid kok dangdutan? Lah giliran saya adzan nggak pada ke masjid. Giliran saya nyetel dangdutan pada ke masjid. Susah Pak sekarang itu. Speaker kurang keras apa sih? Dikencengin 4 Pak speaker. Ya kalau nggak ada hidayah sih, walaupun dekat masjid nggak ke masjid Pak. Yang lucu lagi saya bilang parkirnya sih di masjid Pak. Nggak ada di sini, nggak ada Pak. Nggak ada di sini. Di Afrika yang banyak. Parkirnya Pak di masjid. Giliran azan, sholatnya nggak ke masjid Pak. Naudzubillah. Betapa mahalnya hidayah Pak. Makanya harus bahagia yang ke masjid tuh. Bahagia harusnya. Sebab ini hidayah Pak. Anak kita ke masjid harus bahagia Pak. Ya itulah.
Jadi masya Allah Bapak Ibu. Nomor satu, sholat tepat waktunya. Diukur Pak. Ini saya sering ngajar dengan ibu-ibu. Ibu-ibu kan Pak Ustadz kan masak, susah. Ibu-ibu kan harus ngepel, harus beres-beres, harus masak, harus nyuci. Tetap kalau mau termasuk orang yang disukai Allah, dihitung Pak. Jam berapa nyuci, jam berapa ke pasar, jam berapa masak. 15 menit sebelum zuhur masak udah selesai. Ya, itu baru itu namanya orang yang sungguh-sungguh ingin dicintai oleh Allah. Jadi nomor satu dari seluruh amal perbuatan yang mendatangkan cintanya Allah adalah sholat tepat pada waktunya. Jadi yang harus dipelihara sholat adalah waktunya. Jangan sampai kita melalaikan sholat. Tadi sudah jelas dalam surat Al-Maun, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yang kedua adalah tempat sholatnya. Maaf, tadi tentang perintah mengatur waktu dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103 Pak. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu diperintahkan pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Kalau orang Syiah Pak, waktunya ada 3 aja. Waktu siang, waktu malam, waktu fajar. Syiah Pak bedanya dengan kita. Dia nggak pakai hadis sebab dia nggak mau pakai hadis Bukhari, pakai hadis Muslim. Mereka nggak percaya. Apalagi hadis-hadis dari sahabat, mereka nggak mau. Orang sahabat itu bagi mereka mah laknatullah, dilaknat Allah. Awas Syiah Pak, agama Syiah ya. Itu menyatakan bahwa waktu sholat hanya siang, zuhur asar tuh siang pokoknya bisa digabung. Ya, zuhur asar. Maghrib isya ya bisa digabung. Bahkan mereka nggak mau sholat maghrib sebelum betul-betul malam, harus gelap gulita. Saya dulu pernah ngajar ada pengajian di Primus, ada tuh 3 orang anak Syiah ikut Pak. Kan sebelum ngaji sholat maghrib dulu. Dia nggak mau, Ustaz maaf saya mah ini belum gelap gulita katanya. Saya bilang kamu Syiah ya? Iya saya Syiah. Nggak mau dia. Sholatnya nanti nunggu dan bawa batu tuh, bawa batu. Buat sujudnya tuh ada batunya. Ya, Syiah itu adalah berbeda akidah Pak dengan kita. Sebab menyatakan bahwa Ali adalah Rasul, menyatakan itu. Terlalu mengkultuskannya sehingga menyatakan Rasul. Baik, ya para jemaah sekalian, summa di sini Abdullah bin Mas'ud bertanya, summa ayyun ya Rasul, kemudian apa ya Rasul? Qala Rasul bersabda, birrul walidain, yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Apa ini? Jadi berbakti kepada orang tua merupakan bagian dari cara untuk meraih ridhonya Allah. Ridho Allah fi ridhal walidain. Ridho Allah ada pada ridhonya kedua orang tua kita. Bapak Ibu yang sudah maksimal pada orang tua bahagia. Kalau belum, sekarang saatnya. Banyaklah berbuat kebaikan. Sebab anak soleh itu kebaikannya menjadi bagian bagi kebaikan orang tuanya. Ya. Kemudian sumayun baru qala al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Jadi jihad menjadi bagian urutan ketiga kalau dilihat dari hadis ini. Kemudian yang kedua yang harus dipelihara adalah tempat sholatnya Pak. Tempat sholat. Baik, untuk bapak-bapak tempat sholat di mana Pak? Yang terbaik untuk sholat 5 waktu? Jawab Pak, di masjid. Ya harus tegas Pak, di masjid Pak. Jangan di masjid. Di masjid ya. Ibu-ibu tempat sholat bapak di mana Bu? Masjid. Tolong kalau ada bapak sholat di rumah kasih mukena warna pink. Ya, kalau nanya kenapa? Lah kalau bapak di masjid Pak, kalau di sini ibu-ibu gitu Bu. Harus mau Bu suaminya ke masjid sebab kasihan suaminya. Salah satu doa yang terbaik adalah doa di masjid. Dikala kita nunggu azan ke iqamah. Ada adzan iqamah pakai ngobrol, harusnya pakai doa. Kita lumayan cukup panjang di sini. Kalau azan Isya dari mulai azan ke iqamah itu salah satu waktu terbaik untuk berdoa. Salah satu dalam hadis, beberapa hadis banyak sekali. Doa, mohon baik dengan bahasa Arab atau dengan bahasa sendiri boleh.
Doakan orang tua kita, doakan istri, doakan anak-anak. Pak, tolong ke masjid ya. Kenapa Bu? Aduh, kita ini butuh keselamatan, butuh kebaikan, ingin anak-anak soleh. Katanya yang terbaik doa itu ketika Bapak berjamaah di masjid, di antara adzan dan iqamat Bapak bisa doa. Doakan ibu, ibu juga ingin masuk surga, ingin selamat, ingin kita sama-sama ke surga. Itu kasih. Nanti kalau pulang Bapak kasih hadiah pepes ikan ya. Kasih mukena warna pink ya Bu, kalau yang di rumah. Di Al-Quran surat At-Taubah ayat 18, surat 9 ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Ya, sesungguhnya orang-orang yang memumurkan masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Tuh, kalau ngaku iman ke Allah ya ke masjid. Bukan masjidnya yang bukan mobilnya yang ke masjid, tapi orangnya. Kemudian ibu-ibu di rumah pun harusnya ada tempat buat sholat. Sedikit lagi. Di rumah pun harus ada tempat buat sholat. Ya, jangan sampai nggak ada buat sholat. Kan Bapak Ibu sebaik-baik sholat itu di rumah. Ilal maktubah, kecuali sholat fardu. Yang disebut tahajud, yang disebut witir, duha, itu di rumah sebaiknya. Jangan di masjid. Sebab diperintahkannya oleh Nabi di rumah. Untuk apa? Satu, supaya rumah berkah. Kedua, supaya anak-anak juga melihat kita tahajud, menjadi syiar buat anak-anak kita. Tuh sunnahnya, sholat sunnah di mana Pak? Di rumahnya, bi baitihi ilal maktubah, kecuali sholat yang fardu, itu harus di masjid. Jadi di rumah ada buat sholat, di kamar lah paling tidak. Di situ ada Al-Quran. Kalau ibu-ibu di situ ada mukena, gitu ya, udah disiapkan. Baik, nomor 3 adalah pakaiannya Pak. Nah ini yang sering saya pakaiannya juga harus layak, pakaian yang buat menghadap Allah. Ini perintah Allah Pak dalam surat Al-A'raf, surat nomor 7 ya, ayatnya 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak Adam, pakailah pakaian yang bagus ketika ke masjid. Oh, bukan kondangan. Pakailah pakaian yang bagus. Kondangan enggak ada Pak di Al-Qur'an. Pakailah pakaian yang bagus ketika ke masjid Pak. Yang bagus, yang terbagus. Wah, sini saya kalau di Kalimantan Pak, di depan tuh berbaris yang sepuh-sepuh, pakainya baju gamis gini semua Pak, putih-putih. Ya, bukan harus pakai gamis, tapi kelihatannya indah gitu. Bapak-bapak pakai baju yang bagus. Boleh pakai jas, boleh Pak, pakai jas ke masjid yang rapi. Non muslim Pak kalau ke tempat ibadahnya, wah rapi Pak, harum Pak. Nah kita yang diperintahkan Allah asal-asalan ke masjid, menjadi bagian untuk menghusukan sholat. Ya, harum Pak, pakai wangi, beli minyak wangi. Di situ kan ada tuh yang sekarang tuh apa yang botolan gitulah. Harum Pak. Nah, istrinya para ibu nih, tolong siapin bapak-bapak kalau mau ke masjid Pak, nih sarungnya, ini bajunya, ini minyaknya semprotin. Ya. Perhiasan laki-laki itu apa Pak? Harum. Enggak, bukan emas. Perhiasannya kata Nabi adalah harum Pak. Apalagi ketika ke masjid. Kalau ibu-ibu jangan harum, murah ya kalau dibalik. Baik Bapak Ibu, ada pakaiannya. Ini surat Al-A'raf ayat 31. Siapkan Pak, di rumah itu khusus punya baju-baju buat sholat Pak. Jangan dianggap sholat ke masjid, aduh pakai kaos oblong lagi. Udah gitu di belakangnya ada gambar kopi kapal api, atau yang di belakangnya inget ngopi Pak. Sepanjang sholat, aduh saya udah lama nggak ngopi ini, kan dosa itu, dosa. Ya, saya pernah nih kejadian lucu Pak. Saya pernah sholat di situ tuh, ada seorang yang kaya raya di ujung Kelapa Gading. Saya waktu itu diundang ada pengajian maghrib Pak. Habis maghrib mepet kan. Saya bilang, Bu, di sini masjid sebelah mana? Oh jauh Pak, musyawarah sana, nggak keburu kali. Akhirnya
Udah sholat di rumah saya aja Ustaz, anak-anak biar diajak jamaah. Saya wudhu terus di kamarnya anaknya, kamarnya gede banget Pak. Berjamaah tuh ada anaknya 4 sama suami bapak. Ketika saya takbir Allahu Akbar, pas lihat ke depan itu persis di depan saya gambar Madonna Pak. Yang bajunya itu compang-camping. Jadi saya merem juga nggak pernah dilupakan itu. Sujud aja susah, hampir lupa rakaat. Baik, nah tolong di kamar tuh yang kalau buat sholat ya khusus. Baik, kemudian gerakan sholatnya harus benar. Nah ini seorang sahabat masuk ke masjid lalu sholat, lalu habis sholat mau bersalam kepada Nabi. Kata Nabi, kamu belum sholat, sholat lagi. Balik lagi, sholat dia Pak. Udah gitu mau salam lagi 2 kali nih. Kata Nabi, kamu belum sholat, sholat lagi. 3 kali sholat Pak. Ketika kalinya baru dia bilang, ya Rasul, inilah sholat terbaikku. Kamu belum benar sholatnya. Lalu Nabi mencontohkan sholat. Jadi takbirnya, sidakepnya, rukunya, sujudnya. Kata Nabi, tadi kamu belum benar rukunya, belum benar sujudnya, belum benar ini tidak. Jadi kamu belum benar sholatnya, belum sah. Awas, jangan asal-asalan mentang-mentang sholat sunnah cepet banget, truk selesai aja. Ada rukunnya, yaitu tumakninah. Harus tumakninah. Kata Nabi, inilah sholat yang benar. Lalu Nabi bersabda, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti aku ini sholat. Ya. Ini ada hadis Pak, disampaikan oleh Imam Ahmad, nomor hadis 5069. Aswa'un nasi syariqatan alladhi yasriku min sholati. Sejelek-jeleknya pencuri adalah pencuri dalam sholat, kata Nabi. Sejahat-jahatnya pencuri, sejahat-jahatnya pencuri dalam sholat. Qalu ya Rasulullah, bagaimana itu? Wa kaifa yasriku min sholati? Gimana itu orang yang mencuri dalam sholat? Qala la yutimmu ruku'uha wala sujuduha. Orang yang tidak tertib ketika ruku dan sujud, tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Belum selesai udah bangun lagi. Ya. Au qala, atau Rasul bersabda, la yuqimu sulbahu fi ruku'i wa sujudi. Tidak lurus rukunya ketika ruku dan tidak lurus punggungnya ketika sujud. Wah, jangan melengkung ketika sujud, harus lurus Pak. Ketika ruku harus lurus. Semua tumpuannya di dalam lutut. Pandangan ke tempat sujud. Enggak boleh gini, enggak boleh gini, enggak boleh gini. Hati-hati, ya hati-hati, itu nggak benar, itu termasuk pencuri ya, yang tidak, dan pencuri yang paling jahat kata Nabi. Naudzubillah. Yang kelima adalah bacaannya harus benar. Nah, ini yang saya tolong bapak-bapak, ibu-ibu harus paham bacaan Arab Al-Quran, harus fasih, harus tahu tajwid. Kenapa? Sebab Al-Fatihah itu rukun dalam salat dan wajib. Makanya kenapa kita harus belajar tajwid? Supaya benar. Paling tidak Fatihah kita harus benar, tahiyat kita harus benar. Nah, jangan merasa saya memang penting sholat, gak usah baca Quran. Baca Quran itu wajib, bisa Quran itu wajib. Awas, jangan merasa gak wajib Pak. Saya sedih kalau ngerasa gak wajib. Sebab kalau salah bacaan Fatihahnya, ini rukun Pak, bacaan Fatihah harus benar. Bahkan harus paham apa yang dibaca dalam sholat, yaitu surat An-Nisa surat 4 ayat 43. Nih, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang yang beriman, ya, janganlah kalian sholat sementara kalian sedang mabuk Pak, sehingga kalian tidak paham apa yang dibaca dalam sholat. Ini Allah menyampaikan gitu. Dulu larangan mabuk bertahap Pak. Larangan mabuk tuh. Di antaranya jangan sholat sedang mabuk. Jadi kalau di luar sholat mabuk nggak apa-apa. Waktu bertahap namanya. Jadi tinggalkan dulu mabuk tuh ketika sholat. Jadi tidak langsung jangan mabuk kamu. Wah itu berat bagi orang kafir Quraisy saat itu. Bagi orang Muslim yang dulunya kafir Quraisy. Ya.
Jadi harus paham Pak yang dibaca dalam sholat. Di mana hati kita bisa khusyuk kalau kita tidak paham apa yang dibaca di dalam sholat. Nah, terakhir Pak. Terakhir, hasilnya harus dipelihara Pak. Hasil daripada sholat kita, yaitu surat Al-Ankabut ayat 45, surat 29 ayat 45. Hasil sholat kita. Ini hasil yang akan bermanfaat untuk lingkungan Pak. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sholata, sama-sama, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Apa artinya? Sesungguhnya sholat dapat mencegah diri kita dari berbuat keji dan munkar. Nah, kalau sholatnya benar Pak, pasti otomatis kita mampu mencegah berbuat keji dan munkar. Ada istilah STMJ, sholat terus maksiat jalan. Nah, itu sholat tapi habis sholat nipu, habis sholat bohong, habis sholat nyolong, ya, sendal orang. Nggak boleh. Nah, kalau betul sholatnya dengan tadi dilakukan dengan benar, insya Allah Pak, dan pelihara itu. Yang kedua, yang bermanfaat untuk mental dirinya, surat Al-Ma'arij surat 70 ayat 19 sampai 21. Innal insana khuliqa halu'a idza masahu sarru jaju'a wa idza masahul khairu manu'a illal musallin. Sesungguhnya manusia diciptakan itu berkeluh kesah lagi kikir. Nih, mental manusia. Dan enggak bisa, sebab itu Allah yang menyampaikan. Keluh kesah dan kikir. Idza masahu sarru jaju'a, ketika dapat ujian keluh kesah. Ya, ini corona, berapa tahun lagi sini corona terus diceritakan. Ya, keluh kesah dapat corona. Wadah masalah khairu manua, tapi ketika diberi nikmat lupa diri. Waktu lagi sakit, aduh, kalau saya sembuh lagi mau rajin tahajud. Ya Allah, kalau saya sembuh lagi mau tobat, mau rajin ke masjid. Sembuh, lupa ke masjid, lupa. Nah, ini manusia mentalnya. Illal musallin, kecuali orang-orang yang rajin sholat, mentalnya akan bagus, ya, dan dia daimun, sholatnya itu langgeng, tidak sedikit, tidak kadang-kadang, tapi yang istiqomah dalam sholatnya. Pasti punya mental, kalau diberi ujian dia sabar, kalau dia mendapat nikmat dia bersyukur. Nah, inilah para jemaah sekalian tentang pentingnya bagaimana sholat kita. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu sudah paham, tetapi anak-anak kita yang belum paham kasih tahu dengan dalil-dalilnya yang ini loh nak wajibnya sholat, ini loh kenapa kita harus sholat, ini loh bahayanya kalau kamu tidak sholat, ini loh bagaimana kita harus menjaga sholat, bagaimana caranya, ini loh yang harus dijaga dalam sholatnya. Nah, semoga bermanfaat. Karena sudah lewat waktu, tidak ada pertanyaan bapak ibu? Tidak ada ya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.